Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina farada ramadana syahrul ramadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil atim. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, waktu luang dan sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang lain, baik yang berwujud nikmat jasmaniah maupun batiniah yang sudah semestinya, sudah sepantasnya kita syukuri bersama. Sholawat dan salam semoga sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendapat syafaatnya di akhir kiamat kelak. Amin. Jamaatul muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, insyaallah kita bersama-sama akan memasuki detik-detik untuk memasuki bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sebuah waktu, sebuah amalan ibadah yang kita tunggu dengan senang hati. Dengan datangnya bulan Ramadan, kita mempersiapkan hati kita, melunakkan hati kita, menjauhkan hati kita dari sifat dengki, dari sifat sombong, dari sifat dendam, dan dari sifat-sifat jahat atau jelek lainnya, untuk menuju sebuah akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, untuk menyongsong akan ibadah di bulan Ramadan, dari melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tilawatil Quran, sedekah, zakat, dan lain-lainnya yang semoga diterima qabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesenangan hati, sebuah kegembiraan hati yang mesti kita miliki bagi setiap muslim maupun muslimat dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, "Man fariha bituhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang memiliki kegembiraan, kesenangan hati dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan dijauhkannya atau dibebaskannya jasadnya dari api neraka. Karena itu, pada kesempatan ini kita bersama-sama sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat yang mendapat panggilan khusus untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah dalam salah satu firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini merupakan panggilan khusus kepada kaum mukmin, bagi hamba-hamba Allah yang punya iman, yang mendapat panggilan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ibadah puasa ini adalah sebuah ibadah puasa yang beda dengan amaliyah-amaliyah yang lain. Karena ibadah puasa ini adalah yang tahu hanya pribadi as-shaim, as-shaimah, yaitu sang pelaku, mukmin mukminah yang melakukan puasa, dan hanya Allah yang lebih tahu akan ibadah puasa yang kita lakukan. Akan tetapi kemudian pada kesempatan ini kita bersama-sama dengan pertolongan Allah, dengan hidayah Allah, taufik dan inayah Allah, kita bisa sampai pada bulan Ramadan yang sudah kita impikan,
kita cita-citakan untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Sejak 2 bulan yang lalu kita bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah bulan Rajab dan berkailah bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Wa aqinna 'ala syiyam wal qiyam wa tilawatil Quran, dan berilah pertolongan kami kepada kami pada bulan Ramadan bisa menjalankan ibadah puasa, bisa menjalankan qiyam Ramadan atau sholat tarawih dan tilawatil Quran dan sekian banyak ibadah-ibadah yang lain, dan semoga pada puncaknya ibadah kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak dari ibadah yang kita lakukan, lebih khusus puasa, adalah untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah. La'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa. Artinya salah satu yang ingin kita tuju dari ibadah puasa adalah kita menghambakan kepada Allah dan kita menjadi manusia-manusia al-muttaqin, dan pada puncaknya, pada tahapan-tahapan selanjutnya menjadi al-muttaqin, al-muflihin, al-faizin. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita melakukan ibadah puasa, semua apapun wujudnya ibadah yang kita lakukan pada bulan puasa, semoga kita ingin diterima oleh Allah. Ibadah kita ingin diterima oleh Allah. Hanya kita mengupayakan ibadah yang kita lakukan jangan sampai sia-sia. Lebih khusus Ramadan dengan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah, asyamu li wa ana ajibi, bahwa pahala Ramadan adalah untukku, kata Allah, dan aku Allah yang akan membalasnya. Inilah yang mendapat istilahnya prioritas amaliyah puasa Ramadan yang sangat mulia, pentingnya pahalanya. Karena itu meskipun bahwa apapun ibadah yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan pahala, tapi Allah telah mencatatnya. Allah telah memberikan sebuah skala prioritas yang sangat penting dengan ibadah puasa yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Karena itu hanya Allah, kita kepada Allah membuat pertolongan, berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ibadah yang kita lakukan lebih khusus bulan Ramadan ini, ibadah puasa, supaya ada manfaatnya, ada hasilnya, ada hikmahnya bagi kehidupan kita pribadi, bagi masyarakat, bagi keluarga, dan bagi bangsa dan negara. Sehingga kesalehan pribadi yang kita lakukan, dari kita munajat kepada Allah, hablum minallah, kita dengan puasa, dengan sholat tarawihnya, dengan ibadah tilawatil Quran, dan sekian banyak ibadah-ibadah yang lain sifatnya hablum minallah, maka kita memasuki pada tahapan kedua, kesalehan sosial, dengan sedekah kita, dengan zakat kita, dengan kepedulian kita membantu kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita yang tidak mampu, atau keluarga, tetangga, teman kita, saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita. Bagi kita sebagai kaum muslimin muslimat yang mempunyai kelapangan rezeki, kelapangan tenaga, kelapangan kesehatan, kelapangan materi dan sebagainya, untuk bisa disedekahkan kepada masyarakat atau tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita, dan semoga diterima oleh Allah SWT sebagai amal soleh yang dilipat gandakan. Karena dilakukan pada bulan Ramadan adalah sangat-sangat lebih penting. As-sadaqatu tatfa'ul bala, sedekah menjadikan penolak bala. As-sadaqah abdulus sedekah, itu as-sadaqah fi syahr Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jamaatul muslimin rahimakumullah. Untuk menutup pesan tausiah pada awal menjelang Ramadan pada kali ini, ada hal yang saya sampaikan adalah bahwa ibadah puasa yang kita lakukan, yang kita mulai dari fajar shadiq, al-imsaku minal fajri ila ghurubi syamsi, menahan makan dan minum dan segala hal yang membatalkan dari sejak subuh atau fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu datangnya waktu maghrib.
supaya tidak sia-sia, jika tidak hanya lapar dan haus yang kita dapatkan. Kam min shaimin laisa lahu al-ju' wal atos. Banyak orang yang melakukan puasa, akan tapi yang didapatkan hanya adalah rasa lapar dan haus. Karena itu yang tidak kita inginkan. Karena ibadah puasa yang kita lakukan jangan sampai hilang pahalanya. Ada beberapa hal yang menjadikan atau sebuah amalia atau sebuah perbuatan yang menjadikan akan hancurnya, akan hilangnya pahala ibadah puasa kita. Yang pertama adalah al-ghibatu. Beberapa hal yang menjadikan pahala puasa kita batal adalah atau hilang pahalanya, atau terpupus, atau terkikis, atau sama sekali dalam pahala puasa adalah yang pertama adalah al-ghibatu, yaitu kita menggunjing, mengungkapkan kejelekan saudara kita, meskipun itu adalah kenyataan, meskipun adalah fakta, tetapi yang disampaikan itu kalau saudara kita mendengarkan tidak senang. Al-ghibatu yang pertama adalah menggunjing. Yang kedua adalah anamimah, yaitu mengadu domba, membuat fitnah kepada pihak satu dan pihak dua, sehingga saudara kita, teman kita, tangga kita yang tadinya tidak bermusuhan kemudian diadu menjadi bermusuhan. Yang ketiga adalah al-kadibu, yaitu dusta, perkataan bohong, perkataan dusta, itu yang menjadikan pahala puasa atau amalia puasa kita menjadi hilang pahalanya. Yang selanjutnya adalah yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu, berikan sebuah kesaksian yang palsu, kesaksian yang tidak nyata, kesaksian yang tidak sesungguhnya, yang sehingga itu menjadikan satu kebohongan. Apalagi itu disampaikan dalam sebuah publik, maka kesombongan atau maka kebohongan itu adalah sangat-sangat berdosa. Yang kelima adalah an-nadharu bisyahwatin, yaitu memandang dengan penuh syahwat, baik memandang yang halal maupun lebih-lebih yang haram. Karena itulah kaum muslimin, jama'atul muslimin rahimakumullah, untuk mengawali ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, kita tanamkan rasa kesenangan kita cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik syariat, sang pemilik risalah. Yang kedua, yang kita siapkan adalah menata hati kita, membuang hati kita dari penyakit-penyakit hati, membuang hati kita dari sifat-sifat yang jahat yang kita song-song dengan akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang karimah, sifat-sifat yang hasanah, sehingga menuju qalbun salim, hati yang selamat, hati yang damai untuk menyongsong ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya sekali lagi, apapun ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, entah itu puasanya, entah itu qiyamul Ramadannya, entah itu tilawatil Quran, sedekahnya, zakatnya ataupun yang lain, semata-mata adalah untuk Allah semata. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena itulah wahai kaum muslimin, jama'atul muslimin rahimakumullah, fadilah-fadilah yang ada pada bulan Ramadan, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan. Mumpung dan mumpung dalam makna positif kita masih diberikan Allah dengan usia bisa menjumpai lebih, maka kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Kalau kemudian salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, andaikan umatku, andaikan manusia mengetahui akan fadilah dan utamanya bulan Ramadan, maka umatku la tamanna ummati an yakuna Ramadan sanatakula, maka umatku, umat manusia yang mengetahui akan fadilah Ramadan ingin mendapatkan Ramadan itu menjadi 1 tahun. Akan tetapi kaum muslimin, jama'atul muslimin rahimakumullah, Ramadan hanya 1 bulan. Sekali lagi, Ramadan hanya 1 bulan. Maka jangankah kita sia-siakan. Maka dengan kesehatan yang dilimpahkan oleh Allah, kita syukuri dengan melakukan ibadah-ibadah pada Allah dengan suka hati, dengan senang hati, dengan khudu', dengan tawadu', dan dengan penuh adab mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, mengagungkan syariatnya, dan kita menjiwai apa yang kita lakukan dengan kita bertakhallus atau dengan fulusin niat, yaitu dengan ikhlas melakukan ibadah semata-mata kepada Allah. Fa insyaallah yang kita lakukan dengan tuntunan Allah, dengan tuntunan Rasulullah, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan kita menjadi selamat as-sa'adah fid dharain, selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin.
kaum muslimin jamaatul muslimin rahimakumullah. Inilah sebelum khutbah sebagai pengantar kita untuk menyongsong bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah semakin berikan kelapangan, kemudahan, kesehatan, dan rezeki yang lapang. Kesehatan apapun yang dilimpahkan oleh Allah, sehat jasmaniah kita, sehat batiniah kita, sehat anggota badan kita, semuanya mata-mata adalah untuk mengabdikan kepada Allah. Karena anggota tubuh kita semuanya akan dinilai bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Semoga kita bisa ibadah dengan kubur dan kubur. Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.